Selamat datang kembali di Cehor, podcast yang ngajak lo ke sudut tergelap dari kisah nyata manusia. Gue Vino dan malam ini gue nggak sendirian. Ada seseorang yang pernah ngeliat dunia yang bahkan nggak semua orang percaya itu nyata, Dita. Perempuan yang pernah terjebak di sebuah aliran pemuja iblis dan berhasil keluar hidup-hidup. Lo siap? Kita mulai. Oke Dit, gue pengen kita mundur jauh ke belakang ke masa dimana semua ini dimulai. Gue tahu cerita lo nggak gampang. Tapi coba lu ceritain dengan jujur, apa yang lagi lu alami waktu itu? Apa kondisi hidup lu bener-bener segelap itu sampai akhirnya lu ngerasa satu-satunya hal yang bisa nolong lu cuman sesuatu yang di luar nalar? Dan waktu lu ketemu sosok bernama Burani, apa yang lu rasain? Apa yang bikin lu percaya sama dia padahal lu nggak kenal sebelumnya? Gue waktu itu lagi di titik paling rendah dalam hidup, Vin. Orang tua gue cerai, kerjaan gue hancur, dan gue sempat mikir buat ngilang aja dari dunia. Waktu itu gue sendirian di taman, nangis. Terus ada ibu-ibu nyamperin gue. Namanya Bu Rani. Awalnya gue kira dia cuma orang baik yang kebetulan lewat. Tapi dia kayak ngerti semua rasa sakit yang gue simpan. Dia bilang, kamu bisa sembuh tapi bukan lewat obat, tapi lewat cahaya. Gue yang rapuh, langsung percaya. Dan waktu lu diajak ke tempat yang disebut komunitas cahaya itu, apa yang lu lihat pertama kali? Apa tempatnya kelihatan mencurigakan? Atau justru dibikin seolah nyaman banget, hangat, ramah, spiritual kayak beneran tempat penyembuhan? Dan gue pengen tahu di titik awal itu, lu pernah ngerasa nggak nyaman nggak sih? Atau justru lu merasa lu akhirnya nemuin rumah baru? Tempatnya rumah tua, tapi bersih dan rapi. Warna serba putih. Mereka nyapa gue kayak keluarga sendiri. Mereka bilang kami bukan agama, kami cahaya. Malam pertama mereka adain meditasi bareng. Pakai mantra aneh tapi katanya itu bahasa energi. Gue sempet ragu tapi semua orang senyum, baik jadi gue mikir. Mungkin ini emang cara lain untuk sembuh. Tapi lo bilang semua berubah pelan-pelan. Mereka mulai nunjukin sisi asli mereka. Lo sempat ceritain soal satu ritual yang melibatkan anak kecil. Gue minta maaf kalau ini bikin lo trauma lagi, tapi gue yakin orang-orang perlu tahu sejauh apa kegelapan itu. Boleh lo ceritain ulang, Dit, apa yang terjadi malam itu? Malam itu gue disuruh jadi penghubung. Artinya gue yang harus bawa anak kecil, umur sekitar 6 tahun, masuk ke tengah lingkaran. Anak itu diam aja kayak nggak sadar. Mereka mulai nyanyi dengan nada yang nggak manusiawi. Gue tanya, ini buat apa? Mereka jawab, dia harus dibersihkan dari kegelapan. Tapi yang gue lihat justru mereka ngegambar simbol aneh di tubuh anak itu. Gue nggak tahan. Gue bilang, gue mau keluar. Dan tiba-tiba semua ekspresi mereka berubah. Datar kosong. Kayak mereka bukan manusia lagi. Gila, dan dari situ lo nggak langsung kabur ya? Lo masih pura-pura ikut supaya bisa nyelamatin diri. Lo bahkan nyimpen bukti dan kirim ke teman lo yang wartawan. Boleh lo jelasin gimana lo bisa main aman di tengah-tengah mereka yang jelas-jelas udah curiga sama lo? Gue tiap hari nyimpen handphone kecil di kaos kaki. Rekam ritual-ritual mereka. Gue foto simbol-simbol buku ajaran mereka. Malam-malam gue transfer semua itu ke flash disk kecil dan gue titipin ke tukang laundry di luar kompleks. Gue pura-pura senyum, ikut ritual, bahkan nyanyi juga. Padahal dalam hati gue takut banget. Tapi akhirnya bukti itu sampai ke Aldo, teman lama gue. Dia kirim ke media. Polisi turun tangan. Mereka gerebek tempat itu. Banyak yang ditangkap. Tapi sayangnya, Bu Rani kabur. Lo selamat, tapi pasti nggak mudah. Trauma pasti masih ada, rasa takut juga mungkin belum hilang. Tapi sekarang lo ada di sini, ngomong ke banyak orang. Apa yang pengen lo bilang ke mereka yang mungkin sekarang lagi ngerasa kosong? Dan bisa aja jadi korban kayak lo dulu. Jangan cari jawaban dari orang asing yang terlalu cepat janjiin solusi. Kesembuhan gak datang dari bisikan manis atau ritual aneh. Kalau lo lagi hancur, cari teman nyata, bukan guru cahaya. Jangan pernah percaya orang yang nyuruh lo berhenti mikir. Dan kalau lo bisa ngomong ke Dita versi dulu, yang lagi duduk sendiri di taman, ketemu Burani pertama kali, lo bakal bilang apa? Jangan ikut dia. Luka lo bisa sembuh, tapi bukan lewat kegelapan. Lo kuat. Lo gak perlu mereka. Lo cuma butuh orang yang beneran peduli. Lo kuat, orang yang beneran peduli. Itu tadi, kisah nyata dari Dita. Gue harap malam ini lo belajar satu hal, bahwa keputusasaan seringkali jadi pintu iblis. Dan ini Cehor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar lo nggak ketinggalan kisah kelam lainnya, yang bisa jadi pelajaran hidup buat lo semua.